Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, begitu juga dengan ibu anak-anak. Anak-anak, mari kita selalu semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial agar menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, dengan ilmu tetapi tanpa ada akhlak maka tak ada gunanya. Kedua hal ini menjadi suatu yang sangat penting bagi kita. Dengan ilmu, kita bisa menjadi pintar, dan dengan pintar kita bisa menguasai dunia. Ya anak-anak, sesuai dengan janji Ibu kemarin, materi yang akan kita bahas adalah lembaga sosial. Adapun pembelajaran atau tujuan yang ingin Ibu harapkan di sini adalah kalian dapat mengetahui atau dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi fungsi dari lembaga sosial. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis dari lembaga sosial. Oke anak-anak, mari kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan suatu himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga sosial terbentuk berdasarkan norma-norma yang dianggap penting di masyarakat. Terbentuknya berawal dari individu sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri di dalam kehidupannya dan mereka saling membutuhkan sehingga timbullah aturan-aturan yang mengikat mereka sehingga terbentuklah sebuah lembaga sosial. Nah, dari pengertian lembaga sosial ini kita akan lanjut kepada apa sih fungsi dari lembaga sosial anak-anak? Oke, fungsi dari lembaga sosial terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Oke anak-anak, dari memberikan pedoman pada anggota masyarakat di sini maksudnya adalah bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dimaksudkan di sini adalah lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta intervensi di dalam masyarakat. Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi pada materi selanjutnya. Jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia ada 5. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga politik. Oke, di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari jenis-jenis lembaga keluarga tersebut. Oke anak-anak, di sini lembaga keluarga dapat dikatakan sebagai unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di sini keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan membimbing anggotanya agar mampu beradaptasi dalam lingkungannya, baik itu fisik maupun kejiwaannya. Oke. Yang kedua, di sini kita lanjut kepada fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi, yaitu fungsi untuk melanjutkan keturunan. Artinya dari pernikahan akan memberikan kita keturunan. Yang kedua adalah proteksi. Nah, di sini proteksi adalah keluarga sebagai tempat untuk memberikan perlindungan pada anggotanya, baik itu perlindungan fisik maupun kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu di mana terjadi kerjasama antara seorang ibu dan seorang ayah di dalam mengelola pendapatan agar keluarganya bisa memfungsikan ekonomi secara efektif maupun efisien. Nah, yang keempat adalah fungsi sosialisasi, yaitu keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sekolah paling awal bagi anak, sehingga dalam rangka sosialisasi ini anak diajarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Oke anak-anak, kita lanjut pada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi
afeksi. Di sini keluarga sebagai orang yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan kehangatan. Oke, di sini yang selanjutnya yaitu pengawasan sosial. Maksudnya di sini adalah anggota keluarga pada dasarnya di sini sebagai tempat untuk mengawasi dan juga mengontrol anggota keluarganya karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir adalah pemberian status. Fungsi pemberian status di sini adalah keluarga bukan hanya memberikan status kepada anak dalam bentuk jenis kelamin, akan tetapi juga status sosial yang diperoleh oleh orang tua di dalam kelas sosial tertentu. Oke anak-anak, kita lanjut yang jenis keluarga yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Nah, di sini fungsi dari lembaga agama yang pertama adalah memberi pedoman kehidupan, yang kedua sumber kebenaran, yang ketiga tuntutan prinsip, baik atau salah, pedoman kebaikan, pedoman kebenaran, hiburan, dan rekreasi. Kita lanjut yang ketiga, jenis lembaga yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, di sini maksudnya adalah fungsi dari lembaga keluarga ekonomi yang pertama adalah pedoman bahan baku, pedoman sebagai sistem barter, yang ketiga pedoman harga, yang keempat pedoman tenaga kerja, yang keempat pedoman sistem upah, dan yang kelima pedoman PHK. Oke, kita lanjut lagi kepada lembaga pendidikan, yaitu kalian saat ini dikatakan sebagai kalian menjenjang dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Di sini lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah keluarga. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Kita bahas yang pertama adalah fungsi manifest. Fungsi manifest terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengembangkan bakat perseorangan. Yang kedua, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan keterampilan. Kita lanjut yang fungsi latennya. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Oke, anak-anak, kita masuk ke lembaga yang terakhir, yaitu lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut di sini. Fungsi lembaga politik yang pertama memelihara ketertiban di dalam negeri, yang kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Adapun lembaga-lembaga politik di Indonesia contohnya adalah MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan juga partai politik. Oke anak-anak, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi. Hasil diskusinya kalian itu akan kalian buat dalam bentuk video. Setelah itu kalian kirimkan kepada Ibu melalui WhatsApp grup yang telah kita bentuk. Nah, dari situ Ibu akan menilai kalian berdasarkan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, sekian saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat pagi semuanya anak-anak.